Jangan pernah lagi sentuh serai sebelum Anda menonton video ini sampai habis. Apa yang akan saya ungkapkan sebentar lagi bisa mengubah hidup Anda, atau justru membawa petaka tak terduga. Anda mungkin mengenalnya sebagai bumbu dapur biasa, pengharum masakan, atau sekedar rempah tak berbahaya. Tapi tahukah Anda, di balik kesederhanaannya, serai menyimpan potensi yang sering diabaikan. Bahkan bisa memicu efek samping mengerikan jika Anda tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Saya tahu, ini terdengar mengejutkan, bukan? Selama puluhan tahun pengalaman saya di dunia medis, saya telah melihat bagaimana hal-hal sepele yang kita anggap aman justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan. Dan serai, tanaman yang begitu akrab di dapur kita, ternyata punya dua sisi mata uang. Potensi manfaat luar biasa, namun juga resiko yang bisa membuat Anda mengernyit ketakutan jika salah penanganan. Siapkah Anda untuk mengetahui kebenangan pahit yang jarang diungkap tentang serai ini? Bersiaplah untuk terkejut. Saya teringat betul pada salah satu pasien saya, Ibu Putri, seorang wanita tangguh berusia 60 tahun dengan semangat hidup yang luar biasa. Beliau sering mengeluhkan nyeri sendi yang parah, tidurnya tidak nyenyak, dan kadang tekanan darahnya suka melonjak. Ibu Putri, seperti kebanyakan dari kita, sangat percaya pada pengobatan alami. Ia mulai rutin mengkonsumsi air rebusan serai setiap hari, tanpa takaran jelas dan bahkan tidak berkonsultasi sebelumnya. Ia berpikir, ini kan cuma serai, bumbu dapur, pasti aman. Beberapa minggu kemudian, Ibu Putri kembali ke klinik dengan keluhan baru. Nyeri sendinya memang sedikit membaik, tidurnya pun lebih pulas, tapi ia mulai merasa sangat lemas, pusing, dan sering buang air kecil, hingga dehidrasi ringan. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya justru turun terlalu rendah dan ia mengalami kekurangan cairan elektrolit. Ini adalah efek samping dari konsumsi serai berlebihan yang bersifat diuretik kuat. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi saya dan Ibu Putri, bahwa setiap bahan alami, meskipun berasal dari alam, tetap memiliki potensi efek samping jika tidak digunakan dengan bijak. Kisah Ibu Putri ini akan saya bagikan lebih detail di video ini. Halo Bapak dan Ibu semua, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung dan menonton video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat, selamat datang. Di sini kita akan terus belajar bagaimana menjaga kualitas hidup di usia senja, dengan cara yang bijak dan menyenangkan. Pasti banyak dari Anda yang langsung teringat bumbu masakan saat mendengar kata serai. Ya, tanaman ini memang identik dengan aroma khasnya yang menyegarkan, bukan? Serai atau Cymbopogon citratus adalah salah satu tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun, seperti yang saya sebutkan di awal, ada sisi lain dari serai yang mungkin belum banyak Anda ketahui, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia paruh-baya dan lansia. Secara ilmiah, serai mengandung berbagai senyawa bioaktif kuat, seperti citral, geraniol, eugenol, limonene, serta berbagai vitamin dan mineral esensial. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan efek farmakologis pada tubuh kita. Namun justru karena potensinya yang kuat inilah, penggunaan serai tidak bisa sembarangan, apalagi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Memahami bagaimana serai berinteraksi dengan tubuh adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimalnya dan menghindari potensi bahayanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Serai, dengan nama ilmiah Cymbopogon citratus, adalah bumbu dapur yang sangat akrab di telinga dan lidah kita, terutama di Asia Tenggara. Aroma khasnya yang menenangkan, perpaduan antara lemon dan jahe, menjadikannya bahan favorit dalam sup, kari, hingga minuman herbal. Namun jangan salah sangka, serai bukan sekedar pengharum masakan. Ia adalah anugerah alam yang kaya akan potensi terapeutik, telah digunakan turun-temurun sebagai obat tradisional.
Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah memanfaatkan serai untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, mulai dari demam, batuk, sakit kepala membandel, hingga masalah pencernaan seperti kembung dan mual. Penggunaan serai ini didasari pada pengamatan empiris yang akurat, di mana orang-orang merasakan manfaat nyata dari tanaman ini. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal seringkali berakar pada kebenaran ilmiah yang baru terungkap di era modern. Kini, ilmu pengetahuan modern mulai membongkar rahasia di balik khasiat serai. Penelitian telah mengonfirmasi bahwa serai mengandung senyawa bioaktif seperti sitral, geraniol, dan eugenol yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Senyawa-senyawa inilah yang memberikan efek farmakologis pada tubuh kita. Namun, justru karena potensinya yang kuat inilah, penggunaan serai tidak bisa sembarangan. Apalagi jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Memahami bagaimana serai berinteraksi dengan tubuh adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimalnya dan menghindari potensi bahayanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih mendalam, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Serai, dengan nama ilmiah Cymbopogon citratus, adalah bumbu dapur yang sangat akrab di telinga dan lidah kita, terutama di Asia Tenggara. Aroma khasnya yang menenangkan, perpaduan antara lemon dan jahe, menjadikannya bahan favorit dalam sup, kari, hingga minuman herbal. Namun, jangan salah sangka, serai bukan sekadar pengharum masakan. Ia adalah anugerah alam yang kaya akan potensi terapeutik, telah digunakan turun-temurun sebagai obat tradisional. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah memanfaatkan serai untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan, mulai dari demam, batuk, sakit kepala membandel, hingga masalah pencernaan seperti kembung dan mual. Penggunaan serai ini didasari pada pengamatan empiris yang akurat, di mana orang-orang merasakan manfaat nyata dari tanaman ini. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal seringkali berakar pada kebenaran ilmiah yang baru terungkap di era modern. Kini, ilmu pengetahuan modern mulai membongkar rahasia di balik khasiat serai. Penelitian telah mengonfirmasi bahwa serai mengandung senyawa bioaktif seperti sitral, geraniol, dan eugenol, yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Senyawa-senyawa ini bekerja secara sinergis dalam tubuh, membantu menurunkan tekanan darah, meredakan peradangan, melancarkan sistem pencernaan, menenangkan saraf, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Khususnya bagi kita yang telah memasuki usia lansia, manfaat serai menjadi sangat relevan. Di usia ini, tubuh kita cenderung lebih rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif dan perubahan metabolisme. Sistem kekebalan tubuh mulai melemah, proses perbaikan sel melambat, dan resiko peradangan kronis meningkat. Disinilah serai bisa menjadi sahabat alami yang mendukung kesehatan kita, membantu tubuh tetap seimbang dan berfungsi optimal. Oleh karena itu, memahami potensi serai secara menyeluruh adalah langkah awal untuk memanfaatkannya dengan bijak. Ini bukan tentang klaim ajaib, melainkan tentang memanfaatkan anugerah alam dengan pemahaman ilmiah yang tepat. Mari kita lanjutkan untuk menggali lebih dalam mengapa serai menjadi pilihan yang sangat baik untuk menjaga kesehatan di usia emas. Memasuki usia lansia adalah fase kehidupan yang indah, namun seringkali disertai dengan berbagai tantangan kesehatan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan fisiologis signifikan. Masalah seperti tekanan darah yang cenderung tidak stabil, kadar kolesterol tinggi yang menjadi momok, gangguan pencernaan seperti sembelit atau kembung yang sering kambuh, kualitas tidur yang menurun drastis, hingga rasa lelah berkepanjangan menjadi keluhan umum yang sering saya dengar dari para pasien. Lebih dari itu, sistem kekebalan tubuh kita juga cenderung melemah, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Nyeri sendi kronis akibat peradangan atau degenerasi tulang rawan juga menjadi keluhan yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Ini adalah realitas yang harus kita hadapi, dan mencari solusi alami yang aman dan efektif menjadi prioritas.
Disinilah serai hadir sebagai solusi potensial. Serai mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat membantu menstabilkan fungsi tubuh yang mulai tidak seimbang. Misalnya, kandungan potasium dan eugenol dalam serai dapat membantu mengatur tekanan darah. Sifat antiinflamasinya, berkat sitral dan geraniol, sangat membantu meredakan nyeri sendi dan peradangan di seluruh tubuh. Sementara itu, komponen seperti citronellal memiliki efek sedatif ringan yang dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang terpenting, serai umumnya dianggap aman untuk lansia bila dikonsumsi dalam takaran yang tepat dan tidak berlebihan. Tentu saja, seperti halnya obat atau suplemen apapun, konsultasi dengan dokter pribadi Anda tetap sangat dianjurkan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengkonsumsi obat-obatan resep. Namun secara umum, serai menawarkan alternatif alami yang menjanjikan untuk mendukung kesehatan lansia secara holistik, tanpa resiko efek samping serius jika digunakan dengan bijak. Melihat beragam keluhan yang sering dialami lansia, serai seolah menjadi jawaban alam yang sederhana, namun ampuh. Kombinasi nutrisi dan senyawa bioaktifnya secara sinergis bekerja untuk memulihkan keseimbangan tubuh, mengurangi gejala-gejala yang mengganggu, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini adalah mengapa semakin banyak ahli kesehatan dan penelitian modern yang mulai melirik kembali potensi besar dari tanaman herbal yang satu ini. Mari kita bedah lebih dalam. 7 manfaat utama serai untuk lansia. Pertama, menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Tekanan darah tinggi sangat umum pada lansia, seringkali menjadi pintu gerbang berbagai komplikasi serius. Serai menawarkan solusi alami. Kandungan potasium yang berlimpah dalam serai berperan penting menyeimbangkan kadar natrium. Selain itu, senyawa eugenol memiliki efek vasodilatasi, membantu melebarkan pembuluh darah. Ini secara alami membantu menurunkan tekanan darah tinggi tanpa efek samping obat sintetis. Mengkonsumsi teh serai secara teratur bisa menjadi bagian dari strategi komprehensif Anda menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung kesehatan kardiovaskular di usia senja. Kedua, meringankan nyeri sendi dan otot atau peradangan. Nyeri sendi dan otot hampir tak terhindarkan seiring bertambahnya usia, seringkali disebabkan oleh peradangan kronis. Kabar baiknya, serai adalah sumber alami senyawa antiinflamasi kuat. Kandungan sitrol dan geraniol telah terbukti secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Senyawa-senyawa ini bekerja menghambat jalur-jalur peradangan dalam tubuh, mirip cara kerja obat antiinflamasi non-steroid populer, namun dengan efek samping yang jauh lebih minim. Mengkonsumsi serai rutin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri pada sendi yang meradang, serta meredakan kekakuan otot, memungkinkan lansia bergerak lebih bebas dan nyaman. Ketiga, meningkatkan pencernaan dan meredakan kembung atau sembelit. Masalah pencernaan adalah keluhan klasik pada lansia. Serai bertindak sebagai stimulan alami efektif untuk sistem pencernaan. Ia secara aktif merangsang produksi cairan lambung dan enzim pencernaan, yang sangat penting untuk memecah makanan dan menyerap nutrisi secara efisien. Dengan membantu mempercepat proses pencernaan, serai secara signifikan mengurangi akumulasi gas yang sering menyebabkan kembung. Sifat karminatifnya membantu mengeluarkan gas berlebih, memberikan rasa lega dari perut penuh. Ini juga melancarkan pergerakan usus, mengatasi sembelit kronis yang sering dialami lansia, menjadikan pencernaan lebih sehat dan teratur. Keempat, menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan melindungi kesehatan jantung. Kolesterol tinggi, terutama LDL atau kolesterol jahat, adalah faktor resiko utama penyakit jantung. Serai mengandung flavonoid dan saponin, 2 jenis senyawa fitokimia yang telah terbukti memiliki efek hipolipidemik, yaitu kemampuan luar biasa menurunkan kadar lemak dalam darah. Flavonoid dan saponin bekerja mengurangi penyerapan kolesterol dari makanan di usus dan meningkatkan ekskresi kolesterol dari tubuh. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan serai juga dapat membantu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik. Dengan demikian, serai berkontribusi besar dalam menjaga kesehatan jantung Anda, mengurangi resiko penyakit kardiovaskular serius. Kelima, meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi insomnia. Gangguan tidur, terutama insomnia, sangat umum terjadi pada lansia dan dapat berdampak serius pada kualitas hidup.
Serai memiliki efek sedatif ringan yang alami berkat senyawa seperti citronellal yang memberikan aroma menenangkan. Aroma khas serai dapat memicu relaksasi pada sistem saraf, membantu mengurangi kecemasan, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih nyenyak. Mengkonsumsi teh serai hangat sekitar 1 jam sebelum tidur bisa menjadi ritual efektif untuk memerangi insomnia. Keenam, mengontrol kadar gula darah. Diabetes tipe 2 semakin umum di kalangan lansia, dan manajemen gula darah yang baik adalah kunci mencegah komplikasi serius. Serai mengandung polifenol dan flavonoid, 2 kelompok senyawa bioaktif yang telah diteliti memiliki potensi meningkatkan sensitivitas insulin. Ketika sensitivitas insulin meningkat, tubuh dapat menggunakan insulin lebih efisien, sehingga kadar gula darah tetap terkontrol. Walaupun serai bukan pengganti obat diabetes, ia dapat menjadi pelengkap yang baik dalam regimen diet dan gaya hidup sehat untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketujuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh yang kuat adalah benteng pertahanan utama kita melawan infeksi dan penyakit, namun cenderung melemah seiring bertambahnya usia. Serai akan mengandung vitamin C, antioksidan kuat, dan esensial untuk fungsi kekebalan tubuh yang optimal. Selain vitamin C, antioksidan dan flavonoid lain yang terkandung dalam serai membantu melawan radikal bebas. Senyawa-senyawa ini juga merangsang produksi sel darah putih, prajurit utama dalam sistem kekebalan tubuh kita. Dengan kekebalan tubuh yang lebih kuat, lansia akan lebih tahan terhadap flu, batuk, dan infeksi lainnya sehingga dapat menikmati hidup dengan lebih aktif, bersemangat, dan bebas khawatir. Serai bukan hanya sekedar rempah, tetapi juga gudang nutrisi dan senyawa aktif yang luar biasa. Setiap batangnya menyimpan potensi kesehatan yang patut kita apresiasi. Mari kita bedah lebih dalam apa saja kandungan hebat di dalamnya. Pertama, citral, citronellal dan geraniol. Ini adalah 2 senyawa utama yang bertanggung jawab atas aroma khas serai yang menyegarkan. Lebih dari sekedar aroma, citral memiliki kekuatan antibakteri yang dapat melawan berbagai jenis bakteri berbahaya. Sifat antiinflamasinya juga sangat menonjol, membantu meredakan peradangan di seluruh tubuh. Selain itu, citral juga memberikan efek sedatif ringan yang berkontribusi pada relaksasi otot dan pikiran, membantu mengurangi stres dan secara tidak langsung mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Kedua, limonen. Senyawa ini mungkin lebih sering Anda dengar terkait dengan buah jeruk. Namun, serai juga mengandungnya dalam jumlah signifikan. Limonen adalah antioksidan yang sangat kuat. Fungsinya adalah melawan radikal bebas dalam tubuh, molekul tidak stabil penyebab kerusakan sel, mempercepat penuaan dini dan memicu berbagai penyakit kronis. Dengan kandungan limonen, serai membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, menjaga integritas seluler, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Ketiga, eugenol. Senyawa ini banyak ditemukan pada cengkeh dan juga hadir dalam serai. Eugenol memiliki sifat analgesik atau peredam nyeri yang efektif, membantu mengurangi rasa sakit. Selain itu, ia juga memiliki efek antiinflamasi yang berkontribusi pada kemampuannya meredakan peradangan. Dalam serai, eugenol sangat bermanfaat dalam membantu menurunkan tekanan darah dan meredakan rasa sakit yang terkait dengan peradangan kronis, menjadikannya bermanfaat bagi penderita hipertensi dan nyeri kronis. Keempat, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kelompok senyawa fitokimia ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam serai, bekerja secara sinergis untuk berbagai manfaat kesehatan. Saponin dikenal memiliki sifat penurun kolesterol dan penguat kekebalan tubuh. Flavonoid adalah antioksidan kuat yang juga memiliki efek antiinflamasi dan antidiabetik, membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Sementara itu, polifenol adalah antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan mendukung kesehatan secara keseluruhan, termasuk potensi dalam pengaturan gula darah. Kelima, mineral. Serai juga kaya akan mineral esensial yang dibutuhkan lansia untuk menjalankan fungsi vitalnya. Di dalamnya terkandung kalsium untuk kesehatan tulang, magnesium untuk fungsi otot dan syaraf, zat besi krusial untuk mencegah anemia, dan kalium penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah yang sehat. Keenam, vitamin. Meskipun dalam jumlah kecil dibandingkan dengan buah-buahan atau sayuran lain, serai menyumbangkan berbagai vitamin penting. Ini termasuk vitamin A untuk penglihatan dan kekebalan tubuh,
vitamin B kompleks untuk metabolisme energi, dan vitamin C, antioksidan vital yang melindungi sel dari kerusakan dan penunjang utama sistem kekebalan tubuh. Ketujuh, minyak esensial. Selain senyawa individu, serai juga mengandung minyak esensial kompleks. Minyak ini memiliki efek detoksifikasi yang membantu membersihkan tubuh dari racun. Selain itu, minyak esensial serai juga memiliki kemampuan menciptakan efek relaksasi dan mengurangi stres saat dihirup melalui aromaterapi atau dioleskan topikal setelah diencerkan. Memanfaatkan serai untuk kesehatan memerlukan pemahaman tentang cara konsumsi yang aman dan efektif. Ini bukan hanya tentang seberapa banyak, tetapi juga bagaimana dan kapan. Bentuk konsumsi. Pertama, air rebusan serai atau teh. Ini adalah metode paling umum, mudah dan sangat direkomendasikan untuk lansia karena penyerapan nutrisinya optimal. Untuk membuatnya, ambil 2 batang serai segar, cuci bersih lalu memarkan atau geprek bagian batangnya. Proses ini penting untuk mengeluarkan aroma dan senyawa aktifnya. Selanjutnya, rebus serai yang sudah dimemarkan dalam sekitar 500 ml air atau sekitar 2 gelas besar di atas api kecil. Biarkan mendidih perlahan selama 10 hingga 15 menit atau sampai air sedikit berkurang dan aromanya tercium sangat kuat. Setelah itu, saring dan Anda bisa minumnya selagi hangat atau setelah dingin. Takaran aman untuk lansia umumnya adalah sekitar 1 hingga 2 gelas per hari. Jika Anda baru pertama kali mencoba, mulailah dengan 1 gelas sehari untuk melihat respon tubuh Anda, lalu tingkatkan bertahap. Kedua, teh serai kering. Jika serai segar sulit didapat, serai kering adalah alternatif yang sangat baik. Ambil sekitar 1 sendok teh serai kering atau sekitar 2-3 gram. Masukkan ke dalam cangkir dan seduh dengan air panas mendidih. Biarkan terendam 5 hingga 10 menit agar senyawa aktifnya terekstrak sempurna. Setelah itu saring dan teh serai kering Anda siap dinikmati. Sama seperti serai segar, takaran 1 gelas sampai 2 gelas per hari umumnya aman untuk sebagian besar lansia. Pastikan Anda membeli serai kering dari sumber terpercaya. Ketiga, dicampur dengan herbal lain. Untuk meningkatkan khasiat kesehatan atau menambah variasi rasa, serai bisa dicampur dengan herbal lain yang memiliki manfaat sinergis. Anda bisa menambahkan sepotong jahe yang sudah digeprek, memberikan sensasi hangat dan meredakan mual. Beberapa lembar daun pandan akan memberikan aroma lebih wangi dan efek menenangkan. Untuk membantu mengatur gula darah dan memberikan aroma manis alami, tambahkan sebatang kecil kayu manis. Atau, jika ingin meningkatkan asupan vitamin C, irisan lemon adalah pilihan tepat. Penting untuk diingat, hindari penambahan gula putih berlebihan. Jika Anda membutuhkan pemanis, gunakan madu purni secukupnya atau pemanis alami rendah kalori. Campuran herbal ini bisa menjadi minuman detoksifikasi yang lezat atau penambah stamina alami Anda. Keempat, minyak esensial. Minyak esensial serai adalah ekstrak pekat yang sangat kuat dan tidak untuk diminum langsung. Penggunaannya berbeda dan harus dilakukan dengan hati-hati. Minyak ini dapat digunakan melalui diffuser untuk menyebarkan aroma menenangkan di seluruh ruangan. Aromaterapi serai sangat bermanfaat untuk relaksasi, mengurangi stres dan kecemasan, serta membantu menciptakan suasana yang kondusif untuk tidur lebih nyenyak. Selain itu, Anda juga bisa mengaplikasikannya secara topikal, namun wajib diencerkan dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak jojoba. Setelah diencerkan, minyak ini bisa dipijatkan perlahan pada area jenti yang nyeri atau otot yang tegang untuk membantu meredakan rasa sakit dan peradangan dari luar. Selalu lakukan patch test kecil di kulit sebelum aplikasi ke area yang lebih luas. Waktu terbaik untuk konsumsi. Pertama, pagi hari. Mengkonsumsi teh serai di pagi hari setelah bangun tidur atau sebelum sarapan dapat membantu membersihkan sistem pencernaan dan memberikan dorongan energi alami yang menyegarkan. Ini bisa menjadi pengganti yang baik untuk kopi. Kedua, sore hari. Sebelum senja, jika Anda merasa lelah atau energi mulai menurun setelah beraktivitas seharian, secangkir teh serai hangat di sore hari dapat membantu menyegarkan tubuh dan pikiran. Ini bisa meredakan kelelahan tanpa memberikan efek stimulan berlebihan yang justru dapat mengganggu tidur malam Anda. Namun perlu diingat, serai memiliki efek diuretik. Jika Anda memiliki kandung kemih yang sensitif, pertimbangkan untuk mengkonsumsinya lebih awal di malam hari atau mengurangi jumlahnya. Ketiga, malam hari 1 jam sebelum tidur. Ini adalah waktu ideal bagi mereka yang sering sulit tidur atau mengalami insomnia ringan. Efek sedatif ringan serai dapat membantu menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk tidur. Pemilihan dan penyimpanan. Pertama, pemilihan. Selalu pilih serai segar yang terlihat kokoh dan memiliki aroma yang kuat.
Hindari serai yang sudah layu, kering, atau menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Penyimpanan. Serai segar dapat disimpan di lemari es dengan membungkusnya dalam kertas dapur lembab atau kantong plastik tertutup rapat. Untuk jangka waktu lebih panjang, Anda bisa mengeringkannya atau mengirisnya kecil-kecil lalu membekukannya. Serai kering harus disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk, kering, dan gelap. Meskipun serai umumnya aman, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan, terutama bagi lansia. 1. Dehidrasi ringan, efek diuretik. Serai memiliki efek diuretik, yang berarti ia meningkatkan produksi urin. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa diimbangi asupan cairan yang cukup, ini bisa menyebabkan dehidrasi ringan. Sangat penting untuk memastikan Anda tetap minum air putih yang cukup sepanjang hari, terutama saat Anda rutin mengkonsumsi teh serai untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kedua, ketidaknyamanan perut. Pada beberapa individu yang sangat sensitif, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak atau dengan perut kosong, serai dapat menyebabkan sedikit ketidaknyamanan lambung. Gejala yang mungkin muncul antara lain mual ringan atau sensasi panas di perut. Jika ini terjadi, coba kurangi dosis yang Anda konsumsi atau selalu minum teh serai setelah makan. Ketiga, mual atau dosis tinggi. Konsumsi serai dalam dosis yang sangat tinggi, jauh melebihi rekomendasi, bisa memicu efek yang lebih serius seperti mual atau muntah pada beberapa orang. Tubuh setiap orang bereaksi berbeda terhadap herbal, jadi selalu patuhi takaran yang dianjurkan. Keempat, alergi kulit, minyak tidak diencerkan. Jika Anda menggunakan minyak esensial serai secara topikal, selalu wajib diencerkan dengan minyak pembawa. Mengoleskan minyak serai murni langsung ke kulit dapat menyebabkan iritasi atau reaksi alergi, terutama pada kulit sensitif. Lakukan patch test kecil di area kulit yang tidak terlihat sebelum penggunaan lebih luas. Kelima, interaksi obat. Ini adalah poin paling penting dan tidak boleh diabaikan. Hati-hati bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, antikoagulan, seperti warfarin atau aspirin, karena serai mungkin memiliki efek antikoagulan ringan yang bisa meningkatkan resiko pendarahan. Selalu konsultasi dengan dokter Anda sebelum mengkonsumsi serai secara rutin jika Anda sedang dalam pengobatan apapun. Selain itu, penderita penyakit ginjar atau mereka yang mengalami dehidrasi parah atau diare persisten juga harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi serai karena efek diuretiknya dapat memperburuk kondisi ini. Kunci utamanya adalah konsumsi yang bijak dan terukur. Untuk lansia, saya menyarankan untuk memulai dengan dosis yang rendah, sekitar 1 gelas teh serai per hari dan amati respon tubuh Anda dengan cermat. Jika tidak ada keluhan atau efek samping yang tidak diinginkan, Anda bisa meningkatkan menjadi 2 gelas per hari. Takaran aman umumnya adalah 1 hingga 2 gelas atau sekitar 250 hingga 500 ml teh serai per hari untuk sebagian besar lansia. Ingatlah, ini bukan obat pengganti, melainkan pelengkap gaya hidup sehat Anda. Serai adalah anugerah alam yang luar biasa, terbukti secara ilmiah memiliki berbagai manfaat kesehatan signifikan, terutama bagi lansia. Mulai dari membantu menstabilkan tekanan darah, meredakan nyeri sendi, melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol jahat, hingga meningkatkan kualitas tidur dan kekebalan tubuh, serai menawarkan solusi alami yang menjanjikan. Ini bukan sekedar bumbu dapur, melainkan ramuan herbal yang kaya akan senyawa bioaktif kuat. Namun, seperti yang kita pelajari dari kisah Ibu Putri, bahkan sesuatu yang alami pun bisa memberikan dampak negatif jika tidak digunakan dengan pemahaman yang benar. Penting bagi kita untuk selalu sadar bahwa efek diuretik serai dapat menyebabkan dehidrasi jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang cukup. Selain itu, potensi interaksinya dengan obat-obatan tertentu, khususnya pengencer darah, juga menjadi peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari serai adalah dengan mengkonsumsinya secara bijak, sesuai takaran, dan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan pribadi Anda. Konsultasi dengan dokter Anda adalah langkah terbaik, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu atau sedang dalam pengobatan rutin. Jadikan serai sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda, bukan sebagai obat tunggal yang instan.
Dengan demikian, serai dapat menjadi sahabat setia Anda dalam perjalanan sahabat lansia sehat, membantu Anda menjaga kesehatan secara alami dan berkelanjutan. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang, dan setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Bagaimana Ibu dan Baka? Apakah sekarang Anda lebih memahami manfaat dan peringatan penting seputar konsumsi serai? Saya harap informasi ini sangat bermanfaat bagi Anda semua. Mulai sekarang, mari kita hindari kebiasaan mengkonsumsi sesuatu tanpa tahu ilmunya. Karena seperti yang saya sampaikan, hal sepele bisa memberikan dampak luar biasa, baik positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jangan simpan informasi berharga ini sendirian. Mari kita ajak teman-teman lansia kita yang lain untuk menonton video ini. Bagikan tautan video ini kepada mereka, agar semakin banyak yang sadar dan bisa menikmati sahabat lansia sehat bersama. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terbantu, dan subscribe ke channel Sahabat Lansia Sehat untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan dan inspirasi untuk hidup lebih baik di usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya, salam sehat selalu.